Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi, pagi, luar biasa. Tetap semangat. Tetap semangatnya kencang. Ya, harus kencang biar ojo kendor ya. Jadi ojo kendor. Sekali lagi katakan ojo kendor ya. Jadi kalian jangan pernah kendor atas apapun yang terjadi, saat ini menimpa kalian, diteror, diancam, dicaci maki, dipermalukan. Ojo kendor ya, biarkan mereka yang melakukan seperti itu lelah dengan sendiri dan kita semakin tangguh ya. Nah, kawan-kawan, kali ini saya akan membahas salah satu tema yang cukup penting untuk kalian semua. Gagal bayar di pinjol, tidak kena denda. Gagal bayar di pinjol, nggak kena denda lagi, nggak berjalan lagi. Simak video ini baik-baik, biar menjadi pembelajaran buat kalian semua. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel ini. Channel yang mewaraskan pikiran kalian, yang membuat kalian makin move on, membuat kalian makin tidak takut lagi dengan berbagai macam ancaman, teror, situasi-situasi yang menegangkan sekalipun Anda sudah menganggapnya hal yang biasa. Lewat channel ini, Anda bisa menonton tayangan 3 kali sehari, ada siang, ada sore, ada malam hari, dan mudah-mudahan tayangan-tayangan tersebut membuat Anda makin sehat dan kuat mentalnya. Kali ini saya akan bahas pinjol, ya, gagal bayar di pinjol. Sudah tidak kena denda, nggak kena denda lagi. Nah, kita simak ya ulasannya, biar saya review buat kalian semua untuk mengedukasi kalian. Dan sebelum kita menonton video tersebut, teman-teman yang belum support dan dukung channel YouTube ini, bantu support, bantu dukung, mudah, murah, gratis, tidak berbayar, cukup di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya, ditekan tombol merah loncengnya kawan-kawan, agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video terbaru yang saya upload sehari ada 3 kali ya. Itu yang paling penting, ditekan tombol merah loncengnya agar Anda tidak mencari-cari jam berapa tayang video yang disajikan lewat channel YouTube ini. Jadi langsung ada pemberitahuan di handphone Anda. Canggih kan? Nah, kawan-kawan yang mau tergabung di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol, yang mau join, silahkan ya. Untuk link atau tautannya ada di kolom deskripsi video ini, dan saya sempatkan juga di kolom komentar, biar mudah mencarinya. Jawab seluruh pertanyaan, kalau Anda mau gabung, kalau tidak menjawab, mohon maaf, admin tidak meloloskan ya. Sudah, itu aja kuncinya. Dan ikuti seluruh aturan yang diwajibkan untuk Anda jawab ketika mau gabung. Nah, satu lagi pengumuman. Untuk yang mau memiliki kaos Paguyuban Membasmi Pinjol PMP, silakan nih. Seperti ini penampakannya. Ini nomor pemesanannya. Ini nomor untuk bukan konsultasi. Ini nomor untuk pemesanan, bukan untuk konsultasi atau sharing ya. Anda yang sudah membeli kaos ini berarti sudah memiliki identitas yang jelas, sudah menyerahkan data-data ke admin pembelian kaos. Artinya Anda sudah boleh untuk gabung di grup WA ya. Silakan ya, nanti Anda setelah membeli kaos ini, nanti setelah sampai kaosnya, admin akan memasukkan Anda untuk gabung di grup WA, yang mana nanti saya sendiri ada di sana ya, untuk coaching dan treatment kalian ya. Oke kawan-kawan, ya silakan disimak videonya, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Jangan di-skip, biar tidak ada informasi yang tertinggal. Nah, ini ada pertanyaan dari kawan kita. Ya. Saya baca langsung aja ya. Yang saya tanyakan, kalau galbay lantas bagaimana selanjutnya? Kan bunga berjalan terus, kalau nggak dibayar-bayar, bukankah malah makin banyak kalau gagal bayar? Kalau sudah didatangi DC dan niat galbay, apakah hutang bisa lunas? Pertanyaan yang menurut saya aneh ya. Entahlah ini pertanyaan menguji atau sengaja, atau ya udahlah, tetap akan saya jawab ya. Jadi begini, kalau Anda masih berpikir ketika situasi gagal bayar sudah pasrah, sudah tidak bisa lagi melakukan pembayaran, lalu di otak kalian masih ada pertanyaan, masih tertulis pertanyaan di pikiran kalian. Kalau gagal bayar, ini bunganya gimana, dendanya gimana? Berjalan terus-menerus, gimana cara ngatasinya? Artinya sebenarnya Anda siap bayar, bukan siap gagal bayar. Teruskan aja bayar, cari deh duit ya, atau gimana ya, terserah ya. Kalau Anda masih mikirin bunga berjalankah atau bagaimana.
Kalau orang sudah berpikir tidak sanggup bayar, gagal bayar, tidak peduli Mbak, tidak peduli Pak, tidak peduli Bu, tidak peduli Nona, tidak peduli Nyonya, yang namanya denda. Bodoh amat. Denda mereka mau ngatur seperti apa, mau tiap hari, mau tiap menit, bodoh amat. Karena kita memang sudah menyerah, sudah give up, sudah tidak bisa lagi melakukan pembayaran. Pembayaran pokok saja sudah tidak bisa dilakukan, apalagi denda-denda yang makin menumpuk berkali-kali lipat. Sudahi kawan. Pikiran-pikiran Anda seperti itulah ya. Kalau emang benar ini orang bertanya dengan cukup serius dan dia alami ya, pertanyaan yang memang tidak mengada-ada ya, tentunya ini yang bermasalah besar buat dia sendiri. Karena dia masih memikirkan dendanya yang begitu naik ya. Logika begini saja, kalau Anda terlambat bayar listrik, kena denda nggak? Ada kan? Kena denda. Nah, sama artinya semua juga sama. Komponen denda itu yang namanya bulanan, ada pembayaran bulanan. Pasti kalau terlambat ada denda yang mengikuti. Apalagi ini pinjol. Apalagi pinjolnya ilegal. Udah jelas dendanya gila-gilaan. Dendanya nggak akan bisa terbayar ya kalau pinjol ilegal itu, karena emang nggak masuk akal dan tidak masuk di otak kita. Nah, saya cuma menghimbau untuk teman-teman, kalau gagal bayar itu situasi yang sangat sulit ya, situasi yang kadang-kadang suka baper, sensitif. Jadi kalau kalian sudah seperti itu, situasinya dikejar-kejar DC, dicaci maki DC, dipermalukan DC, kalian masih mikirin dendanya gimana ya ke depannya ya. Ya sudah, nggak usah dipikirin, lepasin aja. Pikiran-pikiran itu menyita ya, dan sebenarnya unfaedah untuk Anda pikirkan. Buat apa dipikirin kalau Anda sudah siap untuk tidak bayar, untuk gagal bayar, semua resiko harus ditanggung. Termasuk resiko apapun, resiko Anda disebar-sebar kontak darurat sudah siap ditanggung. Resiko-resiko lain, selik OJK lah, apalah, udah siap ditelan semuanya. Termasuk denda yang makin menumpuk, ya ditelan, mau gimana lagi. Emang ada yang bisa menghentikan denda? Nggak ada kan? Lalu ada pertanyaan lagi nih, yang tadi ya, yang kita teruskan. Kalau misalnya kita sudah didatangi DC, kalau misalnya gagal bayar seperti itu, apakah lunas otomatis? Lunas dari mana? Lunas dari mana? Jadi kadang-kadang ini pertanyaan yang mengada-ngada ya menurut saya ya, tapi nggak apa-apa ya. Tapi tadi seperti yang saya bilang, saya akan jawab ya. Jadi pikiran-pikiran yang mempersulit diri kalian, pikiran-pikiran yang membelenggu pikiran-pikiran kalian tersebutlah yang harus kalian singkirkan dari memori otak kalian. Kalau kalau pikiran-pikiran tersebut masih bersemayam ya di pikiran kalian, saya tidak yakin Anda akan mulus gagal bayarnya. Mulus dalam artian apa? Ya, gagal bayarnya tidak terkontaminasi. Kalau misalnya seperti ini, Anda akan diracuni terus-menerus ya, pikiran-pikiran denda ya. Namanya juga gagal bayar. Nggak dibayar. Dendanya pasti ada, pasti berjalan. Terus apa yang harus kita fokuskan, pikirkan pada saat situasi seperti ini? Satu, tenangkan Anda, hilangkan, buang pikiran-pikiran seperti denda-denda dan sebagainya ya. Hal seperti itu yang akan menghambat laju Anda gagal bayar. Gagal bayar adalah suatu situasi ketika memang Anda sudah tidak mampu untuk menyelesaikan pembayaran, kewajiban-kewajiban pembayaran Anda tertunda, bahkan tidak terbayar, karena memang situasi, bukan karena kesengajaan. Situasi di mana Anda sebenarnya sudah gali lubang tutup lubang, akhirnya terjebak, tidak bisa bayar, besar pasak daripada tiang, gaji sudah habis, Anda nggak bisa makan, tapi utang makin menumpuk. Nah itu, angkat tangan, nggak usah ragu, angkat tangan kalian. Angkat tangan, nyerah, saya sudah nyerah, saya akan gagal bayar, saya sudah tidak sanggup bayar, semua konsekuensi saya akan hadapi. Termasuk saya didatangi debt collector, termasuk saya akan diancam, disebar data ke kontak darurat, dan lain-lain, saya sudah siap untuk menghadapinya. Itu kawan-kawan, tekadmu ya, jangan diracuni dengan hal-hal yang cemen kayak gitu. Denda gimana Pak, kan ini denda pasti terus berjalan ya. Siapa suruh Anda minjam pinjol? Anda minjam pinjol udah kejebak dengan sendirinya. Sekarang Anda saya kasih solusi untuk gagal bayar, masih nanya gagal bayar ini dendanya gimana ya. Itu konyol ya, jujur itu konyol ya. Sudah, sekarang mulai ketika Anda sudah menapaki fase gagal bayar, Anda ada di dalam situasi gagal bayar, tentunya segala halangan-halangan yang ada di pikiran kalian Anda bersihkan. Anda fokus ke depan untuk lebih lagi menata hidup lebih baik, untuk merencanakan bagaimana setelah keluar dari jeratan riba pinjol ini, saya memang tidak sanggup bayar, saya akan memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya lebih baik lagi, bekerja produktivitas lebih ditingkatkan lagi, semangat Anda lebih berkali-kali lipat ganda lagi. Nah, itu yang harus Anda pikirkan. Bukan ngitungin denda,
mau ngintip aplikasi, di login lagi, ngelihat dendanya, kaget dan shock, dan akhirnya Anda akan stres dengan sendirinya. Karena sengaja, karena racun-racun itu sengaja Anda makan. Kalau racun sengaja Anda makan, artinya Anda bunuh diri. Artinya Anda pelan-pelan membunuh psikologis kalian, membunuh mental kalian, menghancurkan dan merapuhkan mental kalian sendiri. Ya, hati-hati kawan. Situasi gagal bayar itu situasi yang sangat sedikit sensitif. Ya, Anda bisa terkejut dengan hal-hal yang tidak Anda duga. Makanya ikuti saran-saran yang saya sampaikan. Sudah, lupakan semuanya. Lupakan kalau itu akan berjalan dendanya menumpuk. Lupakan. Ya, dan fokus dengan keadaan atau kejadian yang akan terjadi ke depannya. Mau didatangi debt collector, Anda sudah siap. Mau disebar-sebar datanya, Anda sudah tahu bagaimana cara meminimalisirnya. Mau apapun yang mereka kirimkan ke Anda tidak akan goyah, tidak akan takut. Karena hanya sebatas online, pinjaman online. Apapun via online. Pasti yang membuat kejutan dan takut via online. Anda pertama ngajuin online pakai HP. Di-approve online. Disetujuinya online. Dicairkan online. Bayar via virtual account online. Diancam via online. Kalaupun mereka datang, yang punya debt collector lapangan, ya sudah, kalian sudah siap. Dan sekarang fokuskan. Bagaimana sekarang sudah harus bodo amat. Sudah ada di pikiran kalian, bodo amat. Gua mau diapain, gua nggak takut. Gue diapain, cuek amat. Ya, cuek bebek, bodo amat, itu yang harus kalian lakukan. Nggak usah lagi menoleh ke belakang. Ke belakang adalah sesuatu yang mungkin sudah kesalahan kalian, sudah fatal sekali ya. Sampai menelantarkan anak, istri, terbengkalai beberapa bulan misalnya. Tidak tercukupi, atau bahkan SPP anak Anda aja menunggak. Ya sudah, mohon ampun, istighfar, astagfirullahaladzim. Aku sudah jolim kepada anak istri ya. Hanya gara-gara kecebur di pinjaman online, apalagi ilegal. Ya sudah, nyerah aja kawan ya. Kalau Anda sudah tersanggup, nyerah, jangan berpikir aneh-aneh. Denda itu pasti ada dan terus ada sampai kapanpun. Nah, sekarang saatnya Anda menghilangkan, mengklirkan pikiran kalian dari pikiran-pikiran atau dari bahasa-bahasa apakah ada denda yang terus-menerus berjalan. Hilangkan, langsung delete dan diformat pikiran Anda agar bersih ke depannya. Paham ya? Oke kawan-kawan, kalau Anda paham seperti biasa, saya mohon feedback terbaik dari Anda semua. Tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda sudah paham dan mengerti dan tidak takut dengan segala macam ancaman teror apapun yang terjadi via online, via offline sekalipun. Anda sudah siap. Anda banyak belajar di channel YouTube ini. Anda banyak belajar dari komunitas yang sudah saya bangun. Komunitas Paguyuban Membasmi Pinjol. Di sana Anda bisa belajar banyak. Ya, Anda bisa cari sharing-sharing teman-teman. Ya, berkomunitaslah agar Anda lebih lengkap menjalani situasi gagal bayar. Jangan sendirian, repot. Kalau Anda sendirian, bahaya. Sama artinya, Anda ketika jalan kemana-mana, apalagi ke tempat-tempat yang mungkin agak sedikit serem atau gimana ya, kalau Anda jalan sendiri, Anda takut. Tapi coba Anda rombongan, jalan 10 orang, 20 orang, 30 orang. Takut nggak? Nggak kan? Karena rame. Karena merasa Anda tidak sendiri. Nah, sama artinya berkomunitas lah ya. Oke? Paham? Ya, kalian semua tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Alhamdulillah teman-teman, sampai di akhir video ini, kesimpulan ya, saya cuma bisa pesan ke kalian semua, ketika situasi gagal bayar, jangan bicara masalah denda. Denda Anda sudah pasti ada. Denda Anda pasti melambung naik, melejit naik. Bahkan bisa melebihi pokoknya. Jadi sudah hal yang lumrah. Jadi kalau Anda masih bicara masalah denda, artinya sebenarnya Anda tidak siap gagal bayar dan Anda sebenarnya mau bayar. Karena orang yang berkeinginan ngintip terus denda berapa, artinya memang Anda separuh hati. Kaki Anda ada di dua pijakan antara bayar dan gagal bayar. Kalau seperti itu, bahaya buat diri Anda sendiri, tanggung resikonya. Kalau mau gagal bayar gaspol. Jangan pernah Anda nanggung ya, ngegasnya nanggung, kopling diinjak sebelah, kopling diinjak separoh, Anda ngegas juga, mana mau jalan kawan. Coba deh Anda lakukan ya, Anda misalnya pakai motor atau mobil yang ada koplingnya, Anda setengah,
ditarik koplingnya, nggak dilepas, lalu Anda gas. Jalan nggak tuh? Nggak jalan sama artinya. Gagal bayar Anda juga bermasalah. Oke, itu saja yang mau saya sajikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Saya izin pamit ya. Terima kasih. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo!